Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah banyak kenikmatan-kenikmatan yang Ia limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah, yang dengan itulah kita bisa hadir di majlis yang mulia ini untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yakni thalabul ilm. Tentunya betapa banyak orang-orang yang memiliki peluangan waktu, memiliki kesempatan, kesehatan, tetapi hatinya belum tergerak untuk menghadiri majlis-majlis ini. Inilah yang disebut dengan nikmat taufik dan hidayah yang kita senantiasa memintanya. Setiap kali salat 5 waktu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kita semua alhamdulillah telah memeluk agama Islam, tetapi hadirkan di dalam hati kita tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni minta hidayah sunnah. Karena ini adalah hidayah yang sangat teramat mahal. Sampai-sampai Fudail bin Iyad mengatakan, wa qad an'ama Allahu 'alayya bi ni'matayn la adri ayyuhuma afdal. Al-hadani lil Islam wa lam yaj'alni harura. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku 2 karunia yang aku tidak tahu mana yang paling utama. Yang pertama, Allah telah memberikan karunia kepadaku berupa hidayah Islam, dan yang kedua, tidak menjadikanku seorang yang memiliki pemahaman Khawarij. Artinya dia berada di atas sunnah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita di sini
mendapatkan faedah-faedah, pelajaran-pelajaran ilmu yang itu bisa menumbuhkan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah jamaah sekalian, pokok tujuan kita belajar menghadiri majlis-majlis ilmu adalah untuk menumbuhkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semakin kita sering menghadiri majlis-majlis ilmu, maka hendaknya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan ilmu tersebut sebagai pendorong untuk rajin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad mengatakan aslul ilm khasyatullah. Pokok ilmu adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika seseorang sering menghadiri majlis ilmu, ilmunya luas, tetapi kalau itu tidak menjadikan dia takut kepada Allah, malah sering melakukan kemaksiatan, maka percuma. Percuma apa yang dia miliki, percuma dengan pengetahuan yang dia kuasai. Karena hakikat ilmu untuk diamalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar untuk dicatat, didengar, untuk menambah wawasan, bukan hanya itu. Tetapi tujuannya adalah untuk diamalkan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan Nabi juga selalu berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan membahas suatu tema yang menjadi pengingat kita semua. Walaupun tema ini mungkin sudah tidak asing lagi, sering kita dengar, sering kita pelajari. Tetapi apakah tema tersebut betul-betul merubah diri kita menjadi lebih baik? Yaitu kita akan membahas tentang suatu kepastian. Sadar tidak sadar, kita semua akan mengalaminya, yaitu tentang kematian. Baru saja kita semua menyelenggarakan jenazah saudara kita Abu Ali, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan juga mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita mendengar berita kematian, hendaknya menyadarkan diri kita semua bahwa kita semua yang duduk di sini tinggal nunggu giliran. Iya, tinggal nunggu giliran. Yang selama ini mungkin kita memandikan jenazah, mengangkat keranda, takziah, ngurusin penguburannya, suatu saat kita semua akan mengalami hal yang sama. Makanya para ulama selalu memberikan nasihat agar kita memperbanyak mengingat kematian. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian akan mengurus kelezatan dunia. Ketika seseorang sedang rakus-rakusnya mengejar dunia yang tidak akan ada ujungnya, maka berita kematian itulah yang akan mengurusnya.
Itulah kepastian yang kita semuanya akan mengalami. Karena kita Allah takdirkan menjadi makhluk yang bernyawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. Ayatnya kita semua tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Ayat ini secara tegas menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap manusia, dari mulai manusia yang pertama dia Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, bertumbuh, berkembang, semuanya akan kembali kepada satu titik, bermuara kepada satu titik kepastian yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, itu kematian. Makanya orang yang beriman, dia selalu mempersiapkan apa yang menjadi suatu hal yang pasti. Itulah orang yang beriman, jemaah sekalian. Karena dia paham dia akan mengalaminya, dan kita tidak bisa lari darinya, jemaah sekalian. Ya, kalau kita lari dari kematian, justru kematian kita akan mendatangi dengan sendirinya. Banyak orang-orang yang berusaha untuk lari dari kematian. Sakit misalnya, dia berobat kemana-mana, ke luar negeri. Tetapi kalau Allah takdirkan saatnya mati dia. Ya, tidak ada yang bisa memajukan dan memundurkan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, kematian akan menghampiri kalian dimanapun kalian berada. Walaupun kita berlindung di balik benteng yang kokoh, bersembunyi di dalam tanah, membuat bunker-bunker yang kokoh, kalau sudah saatnya mati, maka kita pun akan mati, ya mas. Allah juga tegaskan di dalam Al-Quran, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian. Pasti kalian akan mati, walaupun kalian berada di balik benteng yang kokoh, jemaah sekalian. Dan yang namanya kematian itu tidak pandang usia, tidak pandang strata, tidak pandang jabatan, siapapun dia, mau tua, mau muda. Kadang ada orang yang sudah tua, sakit-sakitan, tapi belum juga mati. Ada orang yang masih muda, keker badannya, setiap hari olahraga fitness, minumnya dan makannya pun dia berusaha untuk mengkonsumsi yang bergizi. Tapi ternyata kalau Allah sudah panggil, sudah. Karena kita diberitakan di WA ya, ada sahabat kita yang sudah mendahului. Padahal kemarin baru nongkrong bareng, baru main bola, main futsal. Demikianlah kematian datang secara tiba-tiba. Iya. Makanya kita hidup sekarang nunggu mati. Kita hidup nunggu mati. Kita kerja nunggu sholat. Artinya, ya, ketika dia terapkan keyakinan seperti ini, jemaah sekalian, dia kerja nunggu sholat, dia hidup nunggu mati, maka yang akan menjadi tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Maka jangan sampai kita memiliki ambisi yang itu melebihi batas umur kita, jangan sekali. Sekali lagi, jangan sampai kita punya ambisi, punya keinginan, punya cita-cita yang itu melebihi batas umur kita. Kadang orang punya cita-cita ingin bangun ini, bangun itu, ingin punya ini, punya itu, dia nggak sadar kalau ternyata usianya semakin menua. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan tentang konsep-konsep kehidupan di dalam Al-Quran, dan juga memberikan peringatan-peringatan keras terhadap orang yang menyimpang dari konsep tersebut. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, yakni berupa kenikmatan-kenikmatan dunia. Alhamdulillah, kita diberikan rezeki, kita punya pekerjaan yang tetap, punya usaha, punya bisnis. Kata Allah, jadikan semua itu sebagai wasilah untuk mengumpulkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya untuk mengejar dunia. Nah, bukan berarti kita tidak boleh kaya, silahkan. Tetapi jangan sampai dunia tersebut melalaikan hidup kita. Allah banyak mengingatkan di dalam Al-Quran, janganlah kalian lalai dari dunia yang kalian miliki. Usaha lancar, bisnis, buka cabang di mana-mana, tapi nggak pernah nongol lagi di majlis-majlis ini. Gak pernah nongol lagi di masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ketika ditelepon sama temannya, ayo mas ada kajian. Waduh, saya lagi banyak orderan, lagi sibuk. Emangnya kita yang hadir di sini gak ada yang sibuk? Kita juga semua punya kesibukan ya sekalian. Karena pada hakikatnya kebaikan yang kita lakukan adalah memaksakan diri kita. Kalau kita tidak paksakan, tidak akan terwujud amalan tersebut. Sesibuk apapun kalau kita jadikan yang namanya menuntut ilmu adalah nomor satu, maka semuanya kita nomor dua. Halal ya mas, beginilah orang-orang yang beriman. Dunia dia jadikan sebagai wasilah untuk mengumpulkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tegaskan di dalam surat Luqman ayat 35. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dia lakukan esok hari, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berangkat dari ayat ini merupakan pertanyaan yang keliru. Terkadang orang itu bertanya, kapan sih kematian akan menghampiri saya? Kapan sih saya akan mati? Maka ini adalah pertanyaan yang sia-sia. Pertanyaan yang seharusnya tidak perlu kita tanyakan. Kenapa? Karena memang yang namanya kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar kita fokus mengumpulkan bekal dalam rangka menghadap kematian tersebut. Makanya pertanyaan yang benar adalah, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Amalan-amalan apa saja yang sudah kita lakukan? Sebagaimana halnya ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mata
wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Jadi orang itu bertanya tentang sesuatu yang pasti terjadi, tetapi Allah rahasiakan kapan datangnya. Maka Rasulullah kembali menjawab dan bertanya kepadanya, wa madza artaqalaha, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Nah, demikian pula berkaitan dengan kematian. Kematian adalah suatu hal yang pasti, sehingga tidak perlu ditanyakan kembali kapan saya akan mati. Ya, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, minggu depan, sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, kita nggak tahu. Makanya banyak orang-orang yang di sekitar kita yang tadinya masya Allah sehat walafiat, kumpul bareng, main bola bareng, tapi ternyata di kecelakaan meninggal. Siapa yang menyangka jangan sekali hal-hal seperti itu terjadi? Maka yang penting adalah kumpulkan bekal. Maka pada prinsipnya dalam beramal jangan menunda-nunda. Salah satu penyakit yang ditebarkan oleh iblis ke dalam hati kita, apa yang disebut dengan at-taswif. Apa itu taswif? Syaitan membisikkan hati kita agar kita menunda-nunda melakukan kebaikan. Nanti aja rajin ke masjidnya, nanti saja sedekahnya, nanti saja infaknya kalau sudah gajian, nanti saja Sabtu Minggu kajiannya. Apa yang terjadi? At-takhir lahu apa? Kalau kita selalu menunda-nunda kebaikan, yang ada adalah kita tinggal. Niat mau kajian Sabtu Minggu, ternyata banyak kondangan. Ya, niat mau sedekah, ternyata uangnya dipakai. Niat mau umrah bulan depan, uangnya dipakai. Jadi gak jadi jamaah sekalian. Ya, makanya kapanpun dan dimanapun, kalau itu ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan. Jangan menunda-nunda. Sedekah tidak harus kita nunggu kaya. Sedekah tidak harus kita nggak punya hutang. Tidak harus seperti itu. Kapanpun ada peluang untuk sedekah, lakukan jangan sekali. Justru Nabi menyebutkan sedekah yang paling utama kapan jemaah? Sedekah yang paling utama adalah tatkala kita serba kurang. Makanya keutamanya berbeda. Orang yang bersedekah tatkala dia berkecukupan, dengan orang yang bersedekah tatkala dia kekurangan. Demikian teman-teman sekalian, kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kemudian jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwasanya kematian adalah suatu hal yang pasti, tentu semua kita berharap agar kita meninggal di atas husnul khotimah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan itu tergantung yang terakhir. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Ada di antara kalian yang dia melakukan amalan penduduk surga, yakni ini orang masya Allah amalannya, ketaatan
Sampai-sampai kalau dia mati saat itu, satu hasta lagi dia masuk ke surga. Tetapi catatan Allah mendahuluinya. Dia melakukan amalan penduduk neraka dan dia pun mati di atas su'ul khatimah hingga akhirnya Allah ceburkan dia ke dalam neraka. Karena kita sebagai seorang yang beriman yakin bahwa yang namanya kematian itu bukanlah akhir segala-galanya. Inilah yang membedakan antara keyakinan Islam dengan keyakinan kafir. Islam mengajarkan bahwasanya kematian itu bukanlah akhir segala-galanya. Kematian hanyalah sebuah pintu untuk menuju tahapan yang lebih panjang lagi, jemaah sekalian. Kita hidup di dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, yang Nabi menyebutkan bahwasanya satu hari di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia, jemaah? 1000 tahun. 1000 tahun. Sedangkan kita di dunia ini belum ada sejam bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Karena Nabi SAW mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu hanya berkisar antara berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Saya tanya, ada enggak yang hadir di sini yang umurnya 80 tahun? Ada enggak ya, Pak? Hah? Enggak. 90 tahun? Enggak. Pada kemana ya? Pada kemana? Meninggal, itulah. Yang 70 tahun ada? Bonus, Pak. Berapa sekarang? 75. Nanti tanya rahasianya Pak Nyempur gimana? Iya, siapa ya? Luar biasa. Ya, masih rajin hadir kajian ya. Ya kalau kita nggak seperti ini, ya apalagi coba kita perbuat ya. Jangan sampai udah tua tapi belaga muda gitu kan. Iya, harus ingat. Artinya antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada di antara kita yang sudah umurnya 40 tahun, 50 tahun, bahkan sudah 60 tahun, tinggal nunggu berapa tahun lagi jemaah sekalian. Ya, demikianlah. Maka yang tadi di awal saya sampaikan, jangan sampai kita punya ambisi melebihi batas umur kita. Begitulah orang yang sudah terlena terhadap dunia jemaah sekalian, yang mana dijadikan dunia sebagai prioritas utamanya. Tanpa sadar dia terus mengejar hingga akhirnya dia pun tua, mati, tidak ada yang dia bawa. Nabi selalu mengingatkan bahwasanya orang yang mengejar dunia itu seperti dia mengejar bayangannya sendiri. Kalimat Ibnu Qayyim menegaskan, orang yang mengejar dunia seperti dia mengejar bayangannya sendiri. Ada bayangan kita kejar, bisa nggak jemaah sekalian? Nggak bisa, itulah dunia. Ya, tidak akan pernah merasa puas. Udah punya kontrakan 10 pintu, pasti pengen nambah lagi. Apalagi kalau 10 pintu penuh semua, pengen nambah lagi 20 pintu. 20 pintu terisi semua, pasti pengen nambah berapa pintunya? Terus seperti itu. Ya, tidak akan ada habisnya. Makanya apa yang sudah kita punya, rumah, pekerjaan, sudah kita membutuhkan bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi kematian hanyalah sebagai pintu jemaah. Kita akan melewati tahapan yang lebih panjang lagi. Ya, ada yang namanya yaumul barzakh. Hari di mana kita akan melewati alam kubur. Alam kubur itu bukan kuburan yang kita lihat. Kuburan yang kita lihat itu hanya tempat untuk memendam jenazah. Alam kubur adalah alam tersendiri yang tidak bisa dirasa dengan panca indera.
Makanya orang-orang liberal, orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak percaya dengan adanya alam kubur. Makanya mereka mengadakan penelitian ilmiah, memasang CCTV, memasang rekaman, pengen tahu malaikat munkar dan nakir. Kira-kira nongol nggak tuh munkar dan nakir? Tidak. Iya. Bagi siapa saja yang pengen ketemu munkar dan nakir, ngapain dulu? Dia mati dulu, baru dia ketemu. Iya. Inilah perkara iman ya mas sekalian. Kenapa Allah selalu memuji orang-orang yang beriman? Dia percaya, yakin 100%, walaupun dia belum pernah merasakannya, walaupun dia belum pernah membayangkannya, belum pernah ketemu. Seperti beriman kepada Allah. Pernah kita melihat Allah? Enggak pernah. Tapi kita yakin Allah itu ada dengan adanya penciptaan-penciptaannya. Nah demikian pula iman kepada hari akhir dimulai dari alam barzakh. Kita harus mengimani semuanya. Di mana manusia akan melewati 3 tahapan: fitnatul kubur, pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kalau dia bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia tidak mampu menjawab, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Dan yang mampu menjawab mereka adalah orang-orang yang amalnya banyak. Mereka yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam hadis, malaikat munkar dan nakir mendatangi dia, bertanya, "Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk?" Adapun orang-orang kafir, dia hanya mengatakan, "Ha la adri." Aku enggak tahu. Maka akhirnya dia pun didatangi ya manusia yang besar yang memegang palu sangat beringas, yang seandainya palu tersebut dipukulkan ke gunung, maka gunung pun akan rata, dan palu itu diarahkan ke arahnya. Dan dia pun teriak secara histeris, tidak ada yang mendengar, ya, tidak ada yang mendengar berita tersebut. Manusia jin tidak mampu untuk mendengar. Belum lagi akan dikirim ular yang berbisa, yang disebut namanya tinnin, yang akan mencaplok, menghisap orang-orang kafir. Ya, itu baru di alam barzakh. Makanya Utsman bin Affan, ya, setiap kali ziarah kubur, melewati kuburan, dia selalu menangis, dan menangis sejadi-jadinya. Apa kata sahabat? Wahai Utsman, engkau diingatkan tentang surga neraka, tidak begitu nangis seperti ini. Tapi ketika engkau melewati kuburan, kau nangis sejadi-jadinya sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Kemudian beliau mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, anna al-qabr awwal manazil akhirah." Sesungguhnya kubur adalah tahapan pertama menuju alam akhirat. Faman najah fama ba'dahu aisar minhu wa man lam yanju fama ba'dahu ashabu minhu. Barang siapa yang selamat melewati alam barzakh, maka kesudahan itu lebih mudah. Namun barang siapa yang melewati alam barzakh dalam keadaan tidak selamat, maka kesudahan itu lebih sulit jemaah sekalian. Pelaku-pelaku dosa besar seperti pemakan riba, ternyata dosanya itu, azabnya bukan hanya di kubur. Nabi SAW mengingatkan tentang orang-orang yang makan harta riba, yang mana dia akan berenang-renang di sungai darah. Dia pun gak tahan bau anjir, mau tenggelam. Akhirnya dia pun berenang ingin menepi. Ternyata di tepian itu ada orang yang sangat beringas, memegang batu yang besar dan melemparkan ke arahnya. Kepalanya hancur, lebur. Apakah dia mati? Lah, dia tidak mati karena kematian hanya ada di dunia. Allah kembalikan lagi. Dia pun ingin menepi lagi, dilempar lagi, terus seperti itu. Itulah pelaku ibadahnya. Belum lagi mereka yang suka berbohong,
menyebarkan berita-berita palsu, hoak, sehingga membuat fitnah di tengah kaum muslimin, maka mulutnya akan dirobek sampai ke kukunya. Belum lagi yang menggibah dan dosa-dosa lainnya. Makanya setiap perbuatan yang kita lakukan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini jemaah. Sekecil apapun, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan apapun yang kita lakukan itu akan menjadi timbangan kebaikan. Makanya Nabi mengatakan la tahqiranna bima'rufin, jangan kalian meremehkan kebaikan kecil apapun. Karena itu semuanya akan berdampak baik nanti pada hari kiamat. Dan sebaliknya, jangan kau meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun, karena itu semua akan dihisab. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan zarrah. Apa itu zarrah? Sesuatu yang sangat kecil. Kalau misalnya ada sinar matahari masuk ke jendela, itu kan ada yang terbang ya, kayak debu. Itu namanya zarrah. Iya. Setelah itu ada disebut namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan juga sama. Kalau di alam kubur dia mendapatkan siksaan, ketika dia pun dibangkitkan menuju pada mahsyar, mereka juga dalam keadaan sangat mengenaskan. Ya, makanya Nabi banyak menyebutkan tentang misalnya pelaku riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba, dia tidak akan bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Ibnu Abbas mengatakan, akil riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yuhnak. Pemakan harta riba dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gila, yuhnak dan tercekik. Ini baru pada mahsyar jemaah sekalian. Ya, yang mana Allah juga mendekatkan matahari sejak 1 mil. Mereka dikuburkan dalam keadaan sangat mengenaskan, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak dihitan. Belum lagi nanti akan melewati yaumul hisab, yaumul mizan, as-sirat, yang pada akhirnya surga dan neraka. Itu semua kita akan hadapi jemaah sekalian. Siapapun dia yang hadir di sini maupun yang di luar sana, semuanya akan melewati tahapan-tahapan seperti ini yang begitu panjang. Dan kita harus siap tergantung amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan ya mas. Ya, karena setiap apa yang kita lakukan memiliki konsekuensi yang harus kita menanggungnya. Oleh karena itu, ya, para ulama menjelaskan tentang bagaimana agar kita meninggal di atas husnul khatimah. Kita tidak berbicara tentang tanda-tanda husnul khatimah, tetapi lebih kita tekankan adalah bagaimana agar kita meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka ada 4 yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah mulazamatul ikhlas. Ini yang pertama. Ya, agar kita meninggal di atas husnul khatimah, yang pertama adalah senantiasa ikhlas di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Nah, inilah keutamaan dari ikhlas, yakni meniatkan setiap amalan yang kita lakukan karena Allah, bukan mengharapkan pamrih dari manusia, bukan mengharapkan
ujian, tetapi betul-betul dia lillahi ta'ala. Karena ikhlas adalah sebab utama yang menjadikan seseorang meninggal di atas husnul khatimah. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena orang-orang yang ikhlas itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta iblis tidak mampu menggoda orang-orang yang ikhlas. Kita tahu bahwasanya iblis setelah Allah sesatkan, ya, dan Allah jamin dia masuk ke dalam neraka, dia meminta satu permohonan, bahkan dua permohonan. Permohonan yang pertama agar ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat, dan Allah kabulkan permintaannya. Fa innaka minal mudharin, kata Allah. Ya, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Ya, dan yang kedua dia meminta untuk menggoda manusia. Apa kata Allah dalam surah Shad ayat 82? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keperkasaanmu, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan manusia seluruhnya. Dan dua permintaan iblis ini dikabulkan. Maka ingat jangan sekali, ini ada faedah yang sangat penting, menunjukkan bahwasanya, ya, dikabulkannya permintaan, dikabulkannya doa, itu belum tentu menunjukkan orang tersebut baik. Maksudnya, ya, banyak orang yang beranggapan, ya, ketika dia misalnya berdoa di sisi kubur, dia membaca Al-Quran di sisi kubur, kemudian dia meminta, ternyata dikabulkan. Banyak orang seperti ini, banyak, sehingga ini menjadi pengalaman hidupnya. Dan dicerita kemana-mana, kemarin saya punya hajat, pengen naik haji, alhamdulillah saya mendatangi kuburan ini dan dikabulkan. Kira-kira orang yang mendapatkan cerita seperti itu, ya, dia pun ingin mengikuti apa yang dilakukan, ya kan? Nah, maka dikabulkannya suatu doa, kalau itu adalah kesalahan, belum tentu itu dikatakan benar. Belum tentu menunjukkan Allah itu ridho. Ya, seperti di sini iblis meminta dan Allah kabulkan apa yang diminta olehnya. Iya. Nah, ketika iblis mengatakan seperti itu, dia mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas dalam beribadah. Iya. Makanya orang yang ikhlas dalam beribadah, maka ibadahnya akan terus baik, lurus, istiqomah. Dia tidak memandang baik ibadah di tempat keramaian maupun ibadah di tempat yang sepi. Maka salah satu tanda mendeteksi hati kita terkena penyakit riya atau tidak, lihat. Kalau kita sholat di masjid lagi banyak orang, sholatnya khusyuk, sholat sunnahnya 2 rakaat dikerjakan 5 menit, dan kita sholat di kamar, di rumah sama 5 menit juga, berarti dia ikhlas. Berbeda halnya kalau dia sholat di masjid 5 menit karena banyak orang, di rumah nggak ada orang, cuma 1 menit, mumpung nggak ada yang ngeliat, sholatnya cuma 1 menit, berarti orang ini apa ini? Ria. Iya. Mau sholat di belakang siapa saja, karena ada imam gitu kan, yang biasanya sholatnya baca kuliah dulu, ini tumen-tumenan baca Al-Baqarah. Kenapa? Di belakang ada calon mertuanya. Udah gitu dia baca dari awal ke pertengahan, banyak salahnya lagi. Ya, ini berarti ria. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika para sahabat menceritakan dahsyatnya fitnah Dajjal, apa kata Rasulullah? Maukah kalian aku tunjukkan satu fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal?
ayyaquma ar-rajulu yusalli fa yuzayyin sholata lima yara min nadhari rajuli. Yaitu seorang mengerjakan sholat, dia perbagus sholatnya, bacaannya, gerakannya, tapi ternyata apa? Tujuannya ingin dilihat oleh manusia. Jadi beda dia sholat di masjid dengan banyak orang, dengan sholat di rumah gak ada orang. Ketika dia di masjid sholatnya dia sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tapi ketika dia sholat di rumah tidak. Kenapa? Karena tidak terlihat orang. Kalau di masjid mungkin dia gak enak lah. Orang-orang pada sholat sunnah, dia ikut sholat sunnah. Ini namanya riya. Hati-hati jangan sekali. Ya, kalau kita beribadah selalu ingin dilihat oleh manusia, mengharapkan pamrih, mengharapkan pujian, jangan harap dia bisa meninggal di atas husnul khotimah. Makanya Allah akan menjaga orang-orang yang ikhlas. Lihatlah para nabi dan rasul. Nabi Yusuf alaihi salam ketika dia digoda oleh istri raja, saat itu sebenarnya Nabi Yusuf sempat tergoda. Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Istri raja tersebut pengen dan Nabi Yusuf pun pengen, wa hamma biha. Tapi subhanallah, Allah lindungi dia. Allah katakan innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hamba yang ikhlas, akhirnya selamat. Ya Allah jaga. Dan di antara bentuk penjagaan Allah bagi orang-orang yang ikhlas, di mana dia akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mulazamatul istiqamah ala ta'ah, yaitu senantiasa istiqomah di atas ketaatan. Ya, istiqomah di atas ketaatan. Apa itu istiqomah? Istiqomah artinya kontinu dalam melakukan ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya orang-orang yang istiqomah dia akan meninggal di atas husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat Al-Ahqaf, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atasnya, ya, maka dia tidak akan ditimpa rasa takut dan juga rasa sedih, dan malaikat akan mengabarkan kepadanya sesungguhnya Allah menjadikan surga baginya. Para ulama tafsir mengatakan, yang ketika malaikat turun menemui mereka, saat itu mereka, yakni orang-orang yang meninggal tersebut, dalam keadaan sakaratul maut. Ini dikhabarkan karena orang yang sedang sakaratul maut itu didatangi oleh malaikat, ia akan memberikan kabar kepada dia. Ya, istiqomah jangan sekali. Makanya sering kita mendengar orang itu akan diwafatkan sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Ingat, orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia terbiasa melakukan ketaatan, insya Allah dia akan meninggal dunia di atas ketaatan. Sebaliknya, kalau dia adalah pelaku maksiat, biasa melakukan keburukan, maka bisa jadi Allah wafatkan dia di atas keburukan. Terlalu banyak kisah-kisah yang para ulama sebutkan, di mana dia menyaksikan secara langsung para pelaku maksiat mereka meninggal di atas kemaksiatannya. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa Dawa. Beliau banyak menceritakan orang-orang yang meninggal di atas amalan yang biasa mereka lakukan. Apa di antaranya? Ada seorang yang ketika masih hidup suka bernyanyi, ya,
suka bernyanyi, dengerin musik. Ketika sakaratul maut dituntun oleh keluarganya untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Ya. Kenapa? Kita yang disuruh untuk menuntun dia, bukan dia yang disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ketika seseorang dalam sakaratul maut dalam keadaan genting, gelisah, ya, dalam keadaan dia tidak mampu untuk mengucapkan kalimat tersebut, makanya kita disuruh untuk menuntun dengan pelan-pelan la ilaha illallah terus sampai dia mengucapkan kalimat tersebut. Kalau dia sudah mampu mengucapkan kalimat itu, berhenti, jangan tak ada ngomong lagi. Agar apa? Agar kalimat yang terakhir itu adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Karena jarang orang kita talqin la ilaha illallah langsung mati. Yang langsung mati hanya ada di mana-mana. Sinetron. Ya, kalau kita lihat kalau ditalqin habis la ilaha illallah sama aja mati. Nyatanya nggak seperti itu. Ya. Nah, orang ini ditalqin la ilaha illallah, tapi dia mengatakan apa? Tantana. La ilaha illallah, tantana. Nggak bisa. Kenapa? Ternyata yang diucapkan itu adalah orang yang sering dengerin musik. Sama seperti halnya kita jemaah sekalian. Kalau setiap hari yang dipegang adalah HP, main game, Mobile Legends misalnya, terus itu tangannya begini gitu. Jangankan ketika sakaratul maut, orang kalau hobinya main game, lagi itu juga tangannya bagaimana? Kadang begini gitu. Ya, bisa jadi dia akan diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah ya sekali. Ya. Iya. Orang yang sering melihat video-video yang tidak benar, video porno misalnya, bisa jadi diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah. Ya. Makanya dikisahkan ada orang yang semasa hidupnya main catur terus, catur dia. Ya. Ketika ditalqin la ilaha illallah, apa dia bilang? Ska. Jadi enggak sulit untuk mengucapkan kalimat. Ya. Tergantung dengan kebiasaan. Ada yang ketika ditalqin dia mengucapkan dinar, dirham, nyebutin angka mata uang. Kenapa? Karena dia ketika dia masih hidup lentenir yang di otaknya duit. Seperti itu jemaah. Jadi istiqomahlah di atas ketaatan. Kita berharap kalau bisa kita meninggal ketika kita menuntut ilmu subhanallah, kematian yang indah. Ya. Makanya menuntut ilmu hadir kajian itu adalah rutinitas. Ya. Orang kan sering buat statement gitu kan. Kerja formalitas, ngopi rutinitas. Ya, ganti sekarang kajian rutinitas yang tidak bisa kita tinggal. Nah, dan yang terpenting adalah istiqomah, continue terus menerus, walaupun hanya sedikit jemaah. Apa kata Nabi SAW? Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling utama di sisi Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus walaupun hanya sedikit. Artinya Allah tidak hanya melihat kuantitas kita dalam beramal, tapi yang Allah lihat juga kontinu atau tidak. Ya, yang penting kita melakukan terus-menerus. Orang yang beramal sedikit tapi terus-menerus itu lebih baik daripada orang yang beramal sekali banyak tapi tidak kontinu. Kita rutinkan qiyamul lail, pokoknya subuh-subuh bangun. Cukup 3 sholat kita mengerjakan sholat tahajud witir 3 rakaat, tahajud 2, 1 witir. Kontinu setiap hari. Subhanallah.
Itu keistimewaan yang sangat luar biasa, taufik yang sangat luar biasa ya. Enggak harus bangun jam 2 sampai 3, tentu kita setengah jam sebelum subuh bangun, ya berat, nah memang berat sekali ya. Apalagi yang belum terbiasa. Kenapa? Karena ketika kita tidur, syaitan mengikat kita dengan berapa ikatan jemaah? 3 ikatan. Dia akan lepas yang pertama jika kita baru baca doa, yang kedua lepas kalau kita berwudu, yang ketiga lepas kalau kita sholat. Berarti kalau ada orang bangun sudah kamar mandi terus tidur lagi, ikatannya apa itu? Nyambung lagi. Ya. Jadi kalau dia berdiri 3 rakaat, kemudian baca Al-Quran, nggak harus satu juz. Ya, kita mulai mungkin 5 lembar, 3 lembar. Karena kalau kita langsung baca Al-Quran sehari misalnya 3 juz, jenuh yang ada. Kita akan tertimpa yang namanya futur. Ya, kajian juga sama ya mas sekali. Kajian yang penting kita continue walaupun hanya 40 menit 1 jam. Kita punya rutin kajian misalnya malam minggu atau hari ini sudah rutin kan. Enggak harus kajian dari jam 9 sampai jam 3. Ya, jenuh. Itu yang kita rasakan. Sanggup kita kajian sampai sore di sini? Enggak sanggup. Makanya dulu kan udah berubah yang awalnya silang, selonjoran ya kan. 2 jam berikutnya sambutannya kabur. Ya, yang penting adalah modal terus menerus. Sholat duha, puasa Senin Kamis, ya. Jadi budawal. Kenapa? Ya, karena agar kita meninggal dalam keadaan seperti ini. Terutama di zaman sekarang ini, zaman sekarang kita sangat butuh istiqomah. Karena apa yang menjadi tanda-tanda hari kiamat sudah nyata di depan kita. Apa kata Nabi SAW? Ya, di antara tanda hari kiamat banyaknya orang yang mati mendadak. Ya kan? Sering kita dengar orang mati mendadak. Nah, kalau sudah seperti ini banyak orang mati mendadak, ya, berarti kita juga harus siap-siap. Lihatlah bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidupnya, walaupun dia selalu keluar masuk penjara, sampai 7 kali dia keluar masuk penjara. Nah, di penjara yang terakhir dia dihukum selama 2 tahun. Dan subhanallah selama 2 tahun beliau berhasil menghatamkan Al-Quran 73 kali. Jadi di penjara itu dia terus baca Al-Quran. Dan dia pun meninggal dunia ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di surga dan di sungai-sungai yang ada di surga. Ya. Jadi indah kalau kita meninggal dalam keadaan seperti ini. Kemudian kiat yang berapa? Yang ketiga, nah, agar kita meninggal di atas husnul khatimah, yaitu qanaah. Iya, qanaah. Merasa cukup dengan kehidupan dunia. Ia tidak berandai-andai dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi merasa cukup dengan apa yang dia punya. Karena ingat ya sekalian, ya, ketika rasa qanaah itu hilang dari hati kita, maka orang itu akan berusaha untuk mengejar dunia. Ya, dia akan lelah dengan mengejar dunia. Waktunya pun habis hanya untuk itu. Ya, makanya orang-orang yang bergelut di dunia riba, Allah cabut rasa qanaah dalam hatinya. Nabi sendiri mengatakan, ma aksara ahlul minal riba illa kanat akibatu amri ila billah.
Tidak seorang yang memperbanyak harta dengan harta riba, melainkan pada akhir kehidupannya dia akan serba uang. Lihat saja orang yang dikit-dikit ngutang, melakukan transaksi riba, ya, dia akan merasa tidak pernah cukup. Allah cabut rasa qanaah di dalam hatinya. Ya, rezeki, harta yang dia miliki tidak pernah memuaskan dia. Sehingga menjadinya jangan, kalau orang sudah tidak punya rasa qanaah, dia akan terus berusaha untuk menutup hutangnya. Dia akan terus bagaimana agar keinginannya itu tercapai, ambisinya itu tercapai. Tapi orang yang qanaah jangan sekalian, artinya apa yang dia butuhkan ada gitu, alhamdulillah bisa makan, ya, bisa minum, bisa ibadah. Ya memang seperti itu tugas kita. Ya. Makanya kita sering nasihatkan jangan sampai kita hanya menghabiskan waktu untuk mengejar dunia. Sisakan waktu untuk mengejar akhirat. Bahkan justru akhirat itu lebih besar. Ya sekarang kita sudah lebih banyak itu mengejar dunia daripada mengejar akhirat. Seperti misalnya setelah kita pulang kerja, kita disuruh bekerja jangan. Kita disuruh mencari maisha. Tapi ingat, jangan ngoyo. Tahu ngoyo? Misalnya kerja jam 8 sampai jam 5. Sudah pulang, istirahat, bertemu keluarga. Kalau bisa maghrib sampai isya itu adalah waktu emas. Maksudnya apa? Waktu itu jangan diganggu gugat, kecuali untuk baca Al-Quran sama keluarga, ngajarin anak, atau ajak keluarga kajian sampai isya. Ini jangan yang pulang kerja jam 5, jam 6 lanjut lagi nge-grab misalnya. Pulang sampai rumah jam berapa? Jam 11, jam 12. Jam 4 bangun lagi berangkat kerja. Terus seperti itu. Jadi dia pulang sampai rumah tidak pernah melihat anaknya sadar. Kenapa? Dia berangkat kerja, anaknya lagi apa? Tidur. Pulang kerja anaknya tidur. Satu minggu bukannya buat keluarga, pakai mancing. Ya kan? Nah ini sama sekali habis waktunya. Kayaknya orang yang hobinya mancing, ada hobinya mancing gitu, nggak maju-maju hidupnya. Kalau maju apa? Kerja pulang. Sabtu minggu keluar seperti kita hidup ya mas sekali. Ya, jadi bukan ngoyo. Jadi orang yang ngoyo kerjanya dia tidak pernah habis waktunya untuk itu. Ujung-ujungnya apa jangan? Karena dia ngoyo mengkorsir badannya, kena penyakit, duit yang sudah dia tabung banyak, akhirnya buat berobat habis. Kenyataan dia Pak, uangnya banyak miliaran, asetnya di mana-mana, tapi hanya berbaring di atas ranjang, stroke, nggak bisa jadi hakim. Makanya pahami hakikat rizki. Rizki itu adalah apa yang kita manfaatin, itu rizki. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya, apa yang kita manfaatkan itu adalah rezeki. Mobil itulah yang kita pakai, rumah yang kita tinggal. Maka semua aset yang itu tidak bermanfaat, berarti itu bukan rezeki kita ya mas. Kenapa? Karena kita sudah mendapat manfaat. Jangan sampai ujung-ujung kita mati ya sudah. Kembali ke ahli waris sudah gitu pada berantem lagi. Ya. Maka yang penting hidup cukup ya, cukup buat jalan-jalan, ya. Cukup buat haji, cukup buat umroh. Subhanallah. Jadi qanaah. Ya kenapa saya katakan seperti ini? Ya karena orang yang qanaah, insya Allah dia akan bisa membagi uang. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah al-iksar minan doa, memperbanyak doa sekali. Ya, doa adalah silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Doa itu sangat penting. Jangan sampai kita tidak pernah berdoa. Aib tercela kalau kita
kita nggak pernah meneteskan air mata kita di hadapan Allah. Tanda orang yang hatinya mati, di mana orang itu nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya mengandalkan usaha-usahanya saja. Ya, doa itu kita lakukan yang pertama, bukan yang terakhir. Bukan tatkala kita nggak dapetin jalan lagi, jalan buntu baru berdoa. Kadang orang kan seperti itu, dia usaha, dia nggak ada jalan, baru dia berdoa. Iya benar, itu berdoa adalah di awal, ya. Dan di antara permintaan yang kita minta kepada Allah, bukan hanya kebaikan-kebaikan dunia saja. Kadang kita berdoa hanya meminta kebaikan dunia. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Ya Allah, luaskanlah rezekiku. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mencapai apa yang aku inginkan. Hanya itu isi doanya. Tapi berdoa pula agar diwafatkan di atas Islam. Minta kepada Allah agar meninggal di atas husnul khatimah. Inilah yang menjadi kebiasaan para nabi dan rasul. Lihatlah Nabi Yusuf, ya, yang tidak meragukan lagi kenabiannya. Dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepadanya agar diwafatkan di atas Islam. Apa kata Allah tentang doa Nabi Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sudah dijamin masuk dalam surga, mustahil masuk neraka, manusia terbaik, manusia yang paling alim. Tapi beliau selalu meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi 'ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati. Ya, balikan hati ini, ya, sabit qalbi 'ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agama. Berdoa kepada Allah, ya, agar diwafatkan di atas husnul khatimah. Makanya Anas bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda selalu membaca doa ini? Apakah engkau khawatir kami akan menyimpang setelah kami beriman? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya hati anak Adam, ya, antara Allah itu artinya sangat dekat sekali. Allah Maha mampu untuk membolak-balikkan hati. Makanya banyak orang yang awalnya dia beriman meninggal dalam keadaan kafir. Jangankan kita, jangan sekalian, ada seorang sahabat, tapi mungkin kita nggak pantas mengatakan dia adalah sahabat, karena sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ini ada seorang yang selalu hadir di majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia termasuk orang yang selalu simak hadis, seperti Abu Hurairah, Ar-Rajal bin Uwah, sahabat yang mulia awalnya. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan yang lain. Ketika muncul fitnah, Musailah al-Kadzdzab, dia diutus oleh Abu Bakar untuk mendakwahi Musailah untuk kembali karena Mustafa Ar-Rajal ini mendengar hadis langsung dari Nabi SAW bahwa saya tidak ada kenabian setelahnya. Apa yang terjadi jawaban? Dia ditawarkan kekuasaan hingga akhirnya dia pun membelok menjadi pengikutnya Musailah. Ini sekelas sahabat. Tapi juga ada yang seperti itu, apalagi kita. Ya, maka carilah teman-teman yang baik. Kita perlu yang namanya komunitas orang-orang soleh. Ya, karena kalau kita hidup sendirian, yang ada adalah sedih, dicela mungkin oleh tetangga, karena berbeda. Walaupun kita yakin itu adalah suatu hal yang menjadi sunnatullah, orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW pasti akan mendapatkan celaan, cibiran. Ya, tetapi terkadang kita bersabar, ya, lama-kelamaan habis kesabaran kita. Kenapa? Karena tidak ada yang mendukung. Carilah komunitas yang baik, orang-orang soleh,
maka kita bisa istiqomah di atas sunnah. Baik ya mas sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, berkenaan dengan tema yang penting untuk sebagai pengingat kita semua, dan kita berharap ya agar apa yang kita sampaikan betul-betul menumbuhkan ya rasa khasyah dan lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali di antara jemaah ada yang ingin ditanyakan. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Ada seseorang yang hijrah. Nah, Dia lama di dunia riba. iya. Kemudian dia ditegur oleh Allah kena stroke. Siapa? Kena stroke. Stroke. Hampir dia meninggal dunia. Alhamdulillah dia bisa hijrah. Kemudian ikut kajian-kajian salah. Sampai dia begitu rajin. Dia ingin selalu maknya. Tetapi di tengah jalan dia ingin. Rasanya dia tidak ingin hidup terlalu lama. Ingin segera meninggal dunia. Karena khawatir dia itu futur. Mati dalam keadaan seperti sebelumnya. Jangan tanyakan, satu, apakah boleh minta disegerakan meninggal dunia karena khawatir futur itu. Kemudian kalau emang boleh, doa apa yang dibacakan? Kemudian pertanyaan kedua tentang balasan perbuatan baik dan buruk. Disebutkan bahwasanya apabila berbuat baik akan dilipat gandakan, apabila berbuat buruk disamakan. Apabila tadi Anda lihat penjelasan Ustaz, sepertinya pembalasan perbuatan buruk itu mengerikan sekali kan? Tolong menjelaskan selevelnya seperti apa perbuatan buruk tersebut. Baik Aisyah. Yang pertama mas sekalian, hukum meminta agar disegerakan untuk mati juga. Iya. Ini ada riwayat yang menjelaskan masalah seperti itu, di mana kita dilarang untuk meminta cepat mati, apalagi ya ketika dia menghadapi cobaan, musibah, ya sakit misalnya gitu kan. Nah tapi kalau dia berikan takhid itu artinya pengumuman, dia berkata seperti ini, ya Allah wafatkan aku jika memang kematian itu baik bagi. Ya Allah, panjangkanlah umur jika memang hidup itu baik bagiku. Maka ini diperbolehkan. Ya, jadi makanya kita seperti doanya Nabi Yusuf, ya kan? Ya Allah, wafatkan aku ya dalam keadaan Islam. Artinya memohon disegerakan mati jika memang itu adalah kebaikan, maka tidak mengapa. Kenapa kita perlu memberikan takhid seperti ini ya mas sekalian? Ya, karena kalau dia meminta cepat mati karena tidak sabar menghadapi suatu cobaan, berarti sama saja dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian juga yang kedua berkaitan dengan dosa-dosa dia gitu ya. Dahsyatnya dosa riba yang tadi saya sampaikan, ya. Dan juga yang kedua seakan-akan yang kebaikan dibalas dengan berapa 10 kebaikan ya kan. Sedangkan yang namanya dosa ya itu dibalas satu perbuatan gitu. Nah pertanyaannya, dari apa yang tadi saya sampaikan, begitu dahsyatnya perbuatan dosa, maka itu sebenarnya kembali kepada orang tersebut yang melakukan dosa itu. Dan kita harus kaitkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain, bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun, Allah adalah Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertaubat dengan taubat nasuha, maka ya di sisi Allah itu semuanya nihil, nol. Allah sendiri mengatakan, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Oleh karena itu, perbuatan dosa yang Allah lipat gandakan dosanya,
jika tidak ada penyesalan, tidak ada etikat baik untuk meninggalkan dosa tersebut, kemudian dia mati, bisa jadi Allah akan azab dengan azab yang pedih karena perasaan dia itu. Ya. Tapi tetap keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan selain syirik, itu semua tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendaknya. Jadi selain, makanya Imam Ahmad itu kan memberikan perincian ya. Orang yang meninggal dunia itu ada 4 keadaan. Yang pertama, dia melakukan dosa besar dan sudah bertaubat, maka Allah akan terima taubatnya. Kalau dia bertobat dengan taubat apa? Nasuha. Yang kedua, dia meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar dan sudah dihukum di dunia, seperti orang yang berzina dirajam, orang yang merampok dibunuh, maka hukuman di dunia yang mencukupkan dia dari hukuman di akhirat. Yang ketiga, dia melakukan perbuatan dosa, lagi berzina, mati misalnya. Dia masih melakukan praktek riba, mati misalnya. Maka apakah dia bisa kita katakan orang kayak dia mah neraka begitu? Tidak, tahta masyiatillah. Dan yang keempat, orang yang meninggal dia dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka udah pasti dia di mana? Di neraka. Jelas Pak? Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Jika dia bukan ahli ibadah, jika dia bukan ahli sedekah, tapi dia mempunyai amalan-amalan yang bisa dia tonjolkan atau bisa jadi bekal untuk dia. Agar nanti misalkan dia bisa bermanfaat untuk orang lain, apakah itu bisa jadi wasilah nanti pada saat atau perkembangan di hari Islam nanti atau gimana? Maksudnya dia mengerjakan yang wajib nggak? Ya, meskipun dia bukan wajib, cuma ya anggapnya atau konsepnya biasa aja, gitu. Tapi dia punya amalan yang tidak dalam orang lain, misalnya dia diberikan sekarang dermawan, atau dia berjuang sosial, banyak membantu orang lain. Tapi dia dalam keadaan ibadah yang seperti ini, atau yang gunanya biasa aja, gitu kan? Iya, itu bisa dilakukan tidak gitu ya. Nah, bahkan saya sampaikan bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan menjadi pemberat timbangan. Ya, bahkan Nabi mengatakan la tahqiranna bima'rufin, jangan kau meremehkan segala bentuk perbuatan baik. Dan intinya yang wajib adalah dia mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dia. Ya, dan menunaikan hak-hak semuanya. Karena kita kan dalam beragama ini ya sekalian, ya, ada yang namanya hak-hak yang harus kita tunaikan. Ada kewajiban kita kepada Allah, ada kewajiban kepada keluarga, ada kewajiban kepada tetangga, ada kewajiban terhadap ilmu, ada kewajiban kepada bawahan, ya kan? Kalau dia semua ditunaikan hak-hak itu semua, apa yang menjadi kewajiban dia, maka insya Allah, ya, artinya dia termasuk wali Allah juga. Karena wali Allah ada 2. Yang pertama, yang dia beribadah yang wajib dan juga mengerjakan yang sunnah-sunnah. Yang kedua, dia mencukupkan dengan ibadah yang apa? Yang wajib. Nah, makanya sesuai dengan pertanyaan tadi, ada orang yang dia rajin ibadah dan yang wajib dia kerjakan, tapi sholat sunnah jarang. Tapi dia sosialnya tinggi, gitu kan? Iya. Pada intinya kalau dia masih mengerjakan yang wajib, insya Allah. Tapi jangan sampai kebalikannya. Nah, dia jangan sholat sunnah. Dia rajin berinfak, donasi di mana-mana, sosialnya tinggi. Tetapi kalau dia punya hubungan tidak baik dengan tetangganya, punya hubungan tidak baik dengan adiknya, semua percuma. Jelas ya? Ya. Jadi yang terpenting adalah kita jalankan dulu yang wajib-wajib, baru kita yang sunnah itu melihat keadaan kita. Bisa dipahami? Nah, ada lagi? Cukup ya? Semoga kajian ini bermanfaat ya, dan menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita pada hari kiamat.
Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.